banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama teman-teman kita ketika gagal bayar pinjol. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan jasa-jasa joki dan juga gali lubang tutup lubang. Ini sebetulnya tidak boleh dilakukan karena sudah ada himbauan dan peringatan oleh pihak OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan daripada teman-teman kita ketika gagal bayar pinjol ya, atau gagal bayar pinjaman online legal ya. Banyak sekali dan bahkan ini hampir semua nasabah galbe pinjol menerapkan ini. Apakah itu? Yaitu dengan cara gali lubang tutup lubang dan juga dengan cara menggunakan jasa oknum-oknum joki pinjol. Walaupun seperti yang kita ketahui, OJK itu sudah mengeluarkan himbauan atau larangan atau memperingatkan kita bahayanya tentang menggunakan jasa-jasa joki pinjol. Nah, di sini saya akan fokuskan untuk membahas tentang bahaya memakai jasa joki pinjol ya. Ini dari sumbernya dari OJK langsung. Ini sudah peringatan dari OJK atau warning atau mungkin edukasi daripada OJK ya, teman-teman. Saya di sini cuma membacakan agar kalian itu paham dan juga terbuka pemikirannya ya. Karena mungkin teman-teman ini melakukan ini semua sebetulnya pengen bertanggung jawab ya. Maksud dari teman-teman semua ngambil hutang ke lain ya buat nutupin yang ini. Padahal itu adalah awal daripada kehancuran kalian semua ya. Ya karena gali lubang tutup lubang sama menggunakan jasa joki pinjol ini sebetulnya ya kurang lebih aja teman-teman. Cuman gali lubang tutup lubang ini tidak ada mungkin sedikit resikonya lah ya. Risiko mungkin kita terjerat pidana itu tidak ada ya, mungkin bisa dikatakan murni perdata. Tapi ketika kita itu melakukan memakai jasa joki pinjol, banyak sekali kerugian-kerugian yang kita lakukan ya teman-temanku semua ya. Baik, saya mungkin akan saya bacakan ini himbauan dari OJK dan kalian itu juga bisa lihat di layar kalian teman-teman ya, biar kalian itu paham dan tidak melakukan hal-hal yang memang tidak boleh kita lakukan ya. Di sini saya akan bacakan teman-teman. Baik, ini adalah himbauan daripada OJK. Kalian bisa lihat ya. Bahaya menggunakan joki pinjol ya. Pernah mendapatkan tawaran joki pinjol yang menjanjikan menghapus gagal bayar dan mencairkan dana pinjaman online. Nah, hati-hati itu teman-teman ya. Itu bahaya. Ya, ini kata OJK bukan kata saya. Kalau OJK yang berkata seperti itu, berarti sudah ada kajiannya dan sudah terbukti. Yang memang kalau menurut saya itu sangat berbahaya karena itu menyangkut data-data pribadi kita. Nah, ini bahayanya apa saja teman-teman, biar kalian tahu. Bahaya menggunakan joki pinjol adalah penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini yang terpenting, penyalahgunaan data pribadi ini jangan sampai terjadi teman-teman. Ya, kita nggak tahu orang itu siapa, kita nggak tahu rumahnya, ya. Tiba-tiba kita menyerahkan data pribadi kita hanya dengan diiming-imingi bisa mencairkan atau menghapuskan denda ya, atau bisa mencairkan tanpa menggunakan data asli. Logikanya saja, saya sudah sering mengatakan seperti ini. Logikanya saja teman-teman, kalau mereka itu bisa mencairkan dana tanpa menggunakan data pribadi yang asli, kenapa bukan mereka saja yang melakukannya, memakai atau memperkaya diri mereka sendiri. Ini suatu hal yang tidak masuk di akal ya, tapi dipercaya banyak orang ketika kita itu galbe pinjol ya. Ini sudah membuktikan ya bahwasanya orang ketika galbe pinjol itu pikirannya atau mungkin pola pikirnya itu sudah tidak normal teman-teman. Nah, berikutnya adalah risiko penipuan ya. Memang kalau kita sudah nyerahin nomor handphone, KTP, semua data pribadi kita ya, gampang untuk penipu-penipu itu masuk menghubungi kita dengan berbagai macam modus ya. Berikutnya tidak punya kontrol atas pinjaman. Nah, ini pokoknya cairkan, pokoknya dipakai mencairkan terus ya. Pokoknya data pribadi kalian itu, dan ujung-ujungnya nanti yang dikejar oleh pihak pinjol itu bukan jokinya teman-teman, melainkan kalian yang mempunyai data tersebut. Jadi jangan sekali-kali, saya di video-video saya itu sudah mengingatkan
Ketika kalian galbay ya udah, ya galbay memang benar-benar nggak punya uang atau belum punya uang untuk membayar, kalian lihat stay galbay dulu. Ya kalau misalkan nanti ke belakang mungkin sudah memiliki rezeki pengen membayar, monggo silahkan bayar ya, tapi jangan menggunakan cara-cara yang aneh, dari lubang tutup lubang atau menggunakan jasa joki. Itu bahkan sangat-sangat merugikan diri kalian sendiri ya, bahkan juga bisa kalian itu dijerat pidana teman-teman. Coba aja, itu bisa dijerat dengan pidana karena apa? Kalian sudah bekerja sama atau berkelompok dengan orang-orang yang sengaja, dengan sengaja ya, saya tekankan dengan sengaja untuk menguras uang-uang daripada pihak pinjol. Walaupun saya ini edukasi seputar pinjol, bahkan bisa dikatakan saya itu tidak setuju dengan pinjol, tapi saya juga memberikan kalian itu masukan agar kalian jangan melakukan hal seperti itu ya, untuk menguras pinjol. Itu tidak baik, itu kena pidana teman-teman. Kalau kalian ketahuan ya, tentunya buat kalian yang punya data cepat kalian dicari. Yang jokinya ini enak, mereka masih bisa melenggang sana sini, kalian yang akan kena nantinya ya. Berikutnya tarif joki yang sangat mahal ya, memang iya, memang tarif jokinya sangat mahal karena banyak ya yang WA saya, bang saya itu sudah bayar apa namanya jasa-jasa joki yang katanya itu 40% dari nominal pencairan teman-teman. Bayangin misalkan 1 juta, 40%-nya kan sudah 400.000 ya, belum lagi potongan 10% dari pihak pinjolnya. Jadi dapat berapa? Semua resiko kalian sendiri yang tanggung. Mereka mana mau tahu ya, di situ kerugiannya. Jadi jangan sampai menggunakan hal-hal seperti ini. Jadi berikutnya nih sampingnya ya, yang harus kamu lakukan, abaikan tawaran jasa joki pinjol. Pokoknya tawaran apapun, jika kalian galbay untuk tawaran joki pinjol, kalian abaikan aja, nggak usah lah. Pokoknya kalau galbay, galbay aja. Lakukan pengajuan pinjaman sendiri pada pinjol yang resmi dan terdaftar di OJK. Nah, daripada kalian itu apa namanya menggunakan jasa joki pinjol, mending ajukan sendiri ya. Tapi kalau sudah galbay 1-2 aplikasi ya udahlah, nggak usah lagi diterusin teman-teman. Karena yang namanya galbay itu tanpa diminta-minta pasti itu akan datang dengan sendirinya apabila kalian melakukan gali lubang tutup lubang ya. Nah, jaga data pribadi Anda, ini peringatan dari OJK ya. Tidak memberikan identitas data pribadi seperti KTP, SIM, atau paspor ke orang yang tidak dikenal ya. Jangankan orang tidak dikenal teman-teman, orang yang kita kenal pun kalau saya pribadi, kalau memang alasannya tidak jelas, saya tidak akan memberikan data pribadi saya berupa KTP ya teman-temanku semua. Jadi di sini sangatlah jelas, OJK itu sudah mengingatkan kepada kita, teman-temanku semua, bahwasanya jangan menggunakan jasa joki pinjol. Bukan hanya nanti di pinjol saja teman-teman, nanti kalian bisa terkena hal-hal lainnya. Misalkan mereka menyalahgunakan data kalian dengan cara mungkin dipakai untuk menipu seseorang, itu bisa saja terjadi teman-teman, karena kita sama-sama tidak tahu apa namanya modus mereka. Tentunya modus terbesarnya adalah menunggu keuntungan atau mencari keuntungan, karena mereka kebanyakan daripada joki-joki pinjol ini ya, mereka itu berdalih bahwasanya bisa melunaskan hutang tanpa harus membayar. Sangat tidak masuk logika kan. Bisa mencairkan dana ya, anggap aja lah bisa karena memakai data kalian. Ini yang memakai data pribadi ya, anggap aja lah bisa. Tapi yang membayar itu siapa teman-teman? Bukankah kalian semua? Pastinya kalian semua ya. Tentunya yang sangat dirugikan itu adalah kalian ya. Dan jika itu terdeteksi, kalian tuh ngambil sana, ambil sini, ya terdeteksi, itu kalian bisa, kemungkinan besar kalian bisa dicari oleh pihak pinjolnya, dan juga kalian bisa tergolong orang-orang yang mungkin melakukan penipuan dan juga menguras dompet-dompet daripada pinjol. Di sini saya tidak sedang membela pinjol, justru saya ini memihak kepada kalian semua. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ketika kalian mau mengambil pinjaman, ya kayak yang baru-baru mau ambil pinjaman, ya kalian gunakanlah pinjol yang legal ya, yang sudah terkoneksi ke OJK ya teman-teman, yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi jangan menggunakan pinjol-pinjol yang ilegal ya, dan jangan juga menggunakan joki-joki pinjol teman-teman ya, karena itu sudah saya jelaskan tadi bahwasanya banyak kerugiannya.
tekankan lagi, satu lagi, ketika sudah kalian galbay satu atau dua aplikasi, stop sudah untuk gali lubang, tutup lubang. Karena kalau kalian akan lakukan terus-menerus itu, kalian tidak hanya gali lubang, tutup lubang, melainkan gali lubang, tutup jurang, dan alhasil hidup kalian itu berantakan. Tapi kalau bisa teman-temanku, saya sarankan hindarilah pinjol apapun ya. Kalau hanya untuk kesenangan pribadi aja. Kalau kalian mau minjol, pastikan itu kalian menggunakan uang tersebut ya untuk kegiatan produktif, untuk berdagang atau buat modal ya, modal usaha seperti itu yang bisa menghasilkan uang untuk membayar hutang, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau memang kepepet, kalian itu butuh uang, nggak apa-apa kalian minjol, tapi jangan lakukan gali lubang tutup lubang terusan, nanti akhirnya ujung-ujungnya kalian stres ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan menggunakan jasa-jasa joki pinjol ya. Semoga kalian pahami dan ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian semua biar banyak yang mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Merdeka!